Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kami sekarang sedang berada di Studio 2 di Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Rasil untuk Islam yang satu, untuk Indonesia yang bersatu. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Haja Nur Nuding. Alhamdulillah sudah ada di sini semuanya. Di sini juga ada Ismi, Dinda, Kanaya dari SMK Sudirman yang sedang menerang PKL di sini. Juga ada Kang Atep Siabudi yang pegang switcher dan kamera. Kasus yang masuk adalah tentang seorang istri yang suaminya wafat beberapa hari yang lalu, tapi istrinya tidak mau menerima harta dari suaminya. Juga anak-anaknya tidak mau terima. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuning. Salam Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami atau dalam menghadapi problem-problem yang silih berganti di kehidupan kita. Baik, untuk kasus detailnya silakan Mbak Nur dibacakan seperti apa kasusnya. Baik, Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, dan yang menyimak. Mudah-mudahan ini juga mewakili kalau ada hal yang serupa. Ustadz, maaf, ini bukan problem saya, tetapi problem teman saya. True story. Seorang istri yang suaminya wafat beberapa waktu lalu. Beberapa lama kemudian, dari instansi perusahaan suaminya datang ke rumah setelah suaminya wafat. Orang itu menerangkan bahwa aset suaminya akan diserahkan kepada istrinya. Tapi perempuan itu tidak mau menerima karena saya tidak lagi butuh dunia, saya akan mengurus akhirat saya saja. Kalau begitu untuk anak-anak ibu saja. Perempuan itu kembali menjawab, tidak, anak-anak saya juga sibuk semua. Intinya ibu itu Ustadz tidak mau menerima apa yang akan diberikan dari harta suaminya, juga anak-anaknya tidak mau menerimanya. Jadi bagaimana dong Ustadz menyikapi hal ini? Suami punya aset berupa perusahaan, tim perusahaan meminta kepada sang janda untuk meneruskan usaha almarhum sebagai direktur, tetapi dia menolak dengan alasan sudah tidak butuh dunia karena hanya mau akhirat saja. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar
yang selalu tersenyum, memberikan harapan bagi para pendengar dan pemirsa, Ibu Hajah Nur dengan cahayanya. Kemudian Ustadz atau Haji Muhammad Krisna kita bin Muhammad Ishaq yang setia mendampingi kita, Atep Setiabudi, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, akhwat kita juga yang sedang berlatihan, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, anak bangsa yang berasal dari ayah ibu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pada pagi hari ini, seorang ibu yang menjanda ditinggalkan suaminya beberapa hari yang lalu. Suaminya memiliki perusahaan dan meninggalkan aset yang cukup besar bagi sang istri dan anak. Tapi istri dengan alasan menginginkan akhirat menolak untuk menerima peninggalan suami tersebut. Bagaimana agama menyoroti hal ini? Kita tahu bahwasannya harta adalah amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan di tangan kita. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Jadi harta, kekayaan yang kita miliki, termasuk tubuh kita ini, hidup kita adalah milik Allah. Allah menguji kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan dalam kepemilikan kita. Kepemilikan kita di bawah kepemilikan Allah. Nah, bagaimana kita menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan harta di tangan kita, lalu kita sia-siakan, kita abaikan, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti katakan seorang memiliki tanah pertanian, kemudian dia abaikan, tidak ditanami, tapi tidak mengizinkan orang lain juga untuk menanaminya. Dia menanggung dosa yang amat besar. Nah, berkaitan dengan harta yang ditinggalkan suami, bila itu merupakan harta yang halal, lalu ibu dan anak-anak dengan alasan bahwa dia tidak menginginkan dunia lagi, tapi menginginkan akhirat, walaupun niat baik, tapi jalan yang ditempuh salah. Niatnya apa? Tapi jalan yang ditempuh justru akan mengantarkan dia jauh dari rahmat Allah, karena mengkhianati amanat Allah. Kalau memang dia merasa cukup, anak-anaknya berkecukupan, dia bisa berbagi dengan harta tersebut untuk kerabat-kerabat suami, untuk kerabat-kerabat istri dan anaknya, membantu mereka yang membutuhkan. Ini merupakan amalan akhirat yang jauh lebih indah, jauh lebih besar di mata Allah daripada ibadah yang sifatnya apa? Yang sifatnya pribadi. Sholat, berpuasa, pergi umrah dan haji yang tidak wajib, walaupun kita lakukan berulang-ulang kali, bangun di waktu malam, berpuasa di waktu siang, tidak sebanding dengan amalan-amalan soleh yang bermanfaat, yang menyelesaikan persoalan, problema yang dihadapi manusia. Bukankah banyak kerabat-kerabat di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, umat Islam yang membutuhkan harta tersebut? Nah, kalau dia menginginkan akhirat tapi dengan cara yang salah, sama dengan orang ingin pergi ke Jawa Timur, tapi kendaraannya justru menuju Merak. Nah, kalau kita menginginkan akhirat, dengan sendirinya kita harus betul-betul melaksanakan amalan-amalan yang sejalan dengan keridhaan Allah. Nah, di antara amalan yang amat dicintai Allah adalah ta'diyatul amanati ila ahliha, menyerahkan amanat pada ahlinya. Kalau ibu butuh bersama anak-anak, ambil dari harta tersebut. Kalau ibu dan anak-anak tidak butuh, berikan untuk kaum kerabat, tetangga, dan juga bisa digunakan untuk wakaf di jalan Allah. Seperti
pembangunan sekolah, pembangunan masjid, tapi jangan dibiarkan harta tersebut dalam keadaan terkatung-katung, tidak ada pemilik yang jelas. Kalau seandainya harta tersebut bersumber dari yang haram, ibu dan anak-anak enggan untuk mewarisi harta tersebut, dengan sendirinya harta yang haram di sini kepemilikannya bukan menjadi pemilik ibu, bukan lagi kepemilikannya adalah anak-anak, tapi yang menjadi pemilik adalah Allah. Maka serahkan pada Allah, tempatkan di jalan yang diridhai Allah. Kenapa kepemilikannya beralih ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harta yang haram sebetulnya terkena sifat haram itu bukan dari zat hartanya, tapi dari usaha untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, bisa saja uang yang ada di dompet kita saat ini pernah digunakan untuk membayar seorang pelacur. Pernah digunakan juga untuk membayar minuman keras. Pernah digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. Kira-kira yang mendapatkan uangnya dengan cara menjual gula, katakan menjual barang-barang yang halal, uang tersebut haram tidak? Tidak. Di tangan dia halal, tapi di tangan orang sebelumnya yang menerima uang tersebut dengan cara menjual tubuh haram. Jadi al-hurmah di sini bukan menyangkut harta, tapi al-hurmah menyangkut apa? Usaha untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kalau memang suami mendapatkan hal tersebut dari usaha yang haram, maka dengan sendirinya yang haram tidak mungkin diwarisi untuk anak-anaknya. Maka uang tersebut kepemilikannya menjadi milik Allah. Seperti contohnya seorang pejabat melakukan tindakan korupsi. Hasil korupsinya diberikan emas. Kira-kira emasnya itu haram pada zatnya, apa usaha untuk mendapatkannya? Bukan emasnya yang haram. Betul enggak? Maka dengan sendirinya begitu harta tersebut diambil alih atau yang melakukan tindakan korupsi bertaubat, harta tersebut kembalikan kepemilikannya menjadi milik Allah. Tempatkan di jalan Allah. Bukan bersedekah. Karena kalau sedekah dari uang dia yang halal. Tapi uang tersebut atau emas tersebut diinfakkan di jalan Allah dengan mengembalikan hak kaum muslimin. Kecuali kalau negara punya apa? Punya wadah untuk menampung pengembalian uang yang haram. Artinya negara mengumumkan siapa-siapa yang melakukan tindakan korupsi, kemudian ingin bertaubat, tidak akan dibuka kasusnya, kembalikan hartanya, negara menyediakan wadah tersembunyi. Keren. Kemudian negara bisa manfaatkan untuk anggaran pendidikan, kesehatan, atau membayar hutang negara. Betul nggak? Dan insya Allah kalau orang diberikan harapan, dan di saat mereka mengembalikan harta hasil rampasan mereka yang tidak baik, disembunyikan rahasia, tidak dikenakan hukum, ini membuka pintu taubat bagi mereka-mereka yang berbuat dosa. Seperti firman Allah berkaitan orang yang melakukan kejahatan, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat sebelum masuk dalam cengkeraman kalian, sebelum terkena jerat-jerat hukum, bahkan hukum atau penegak hukum tidak mengetahui kejahatan mereka, mereka bertobat mengembalikan apa yang mereka dapatkan dengan cara yang haram, maka Allah berikan ampunan bagi mereka. Kan indah sekali kan? Jadi baik berkaitan dengan ibu dan anak-anak. Kalau ibu dan anak-anak menginginkan akhirat, dengan harta yang ditinggalkan suami bersumber dari yang haram, kembalikan kepemilikannya menjadi milik Allah. Jadi bila ibu menginginkan Allah dan hari akhirat, tidak mau menerima uang peninggalan suami yang halal, ibu gak usah gunakan. Tapi salurkan di jalan yang diridhai Allah untuk kerabat suami, kerabat anak-anak, kerabat istri, atau ibu, atau tempatkan di tempat-tempat yang kembali manfaatnya untuk umat, seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, memberikan beasiswa untuk mereka-mereka yang sekolah. Kalau seandainya uang tersebut dari hasil yang haram, ibu tidak berhak untuk memilikinya, dan itu bukan warisan untuk anak-anak, tapi kepemilikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatkan di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai,
baik ke lembaga yang dipercaya atau ke orang-orang yang memang betul-betul amanat dan akan melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya, maka ibu pada saat ya, mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya, dari usaha yang haram ini didapatkan suami, mudah-mudahan suami diampuni dosanya, dan ibu bukan bersedekah di sini tapi mengembalikan hak-hak yang diambil oleh suami dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau merupakan harta yang halal, maka ibu keluarkan merupakan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tidak mau menerima, ibu tidak boleh melarang anak-anak ibu kalau mereka ingin menerima. Ibu tidak boleh mengatakan, saya tidak ridha dunia akhirat kalau kalian terima. Ibu punya hak untuk tidak mau menerima, ibu sedekahkan. Tapi anak-anak ibu tidak boleh sama sekali menghalangi mereka, mengancam mereka, dengan alasan bahwa ibu tidak akan ridha pada mereka kalau mereka menerima. Jadi hendaknya ibu bersikap bijaksana, berjalan menuju Allah, menginginkan hari akhirat, tapi dengan jalan yang benar. Karena ini amanat yang kelak bakal ditanya. Kalau ibu sia-siakan, ibu akan ditanya, kenapa ibu biarkan amanat Allah Subhanahu wa taala terkatung-katung, padahal bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, kepentingan umat. Dan di sini ibu akan mendapatkan karunia dan pahala yang amat besar. Jadi ingat, Allah perintahkan ibu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu dapat betul-betul menghayati hal ini dan dapat mengerjakan amalan soleh seperti yang ibu cita-citakan dan idam-idamkan, yaitu menginginkan apa yang di sisi Allah dan hari akhirat. Semoga Allah berkahi apa-apa yang ada di tangan ibu dan bimbing ibu untuk berjalan di atas jalan yang diridhoinya bersama anak-anak dan keluarga. Wallahu a'lam. Jadi Mas Krisna, warisan itu bukan cuma yang ada di rumah ya. Kalau suami punya perusahaan, perusahaannya di tangan suami, sementara suami meninggal, orang-orang di kantor di perusahaan bilang, ibu jadi presiden direktur. Lah gimana ceritanya? Seperti yang Ustadz bilang tadi, itu adalah bagian yang tidak bisa kita nafikan. Lantas psikolog kita akan bilang apa ya? Mari kita simak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mengajarkan kepada kita sesuatu itu baik. Ada kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita harus lakukan. Maka ketika itu diajarkan juga kita untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya di dunia dan di akhirat itu ada aksen di situ. Ada kebaikan. Ada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin berakhirat saja, kita ada di dunia. Di dunia inilah yang harus kita pupuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita yang nantinya di akhirat akan menjadi baik. Ketika kita mengalami kebingungan di dunia, artinya kita juga akan mengalami kebingungan di akhirat. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti yang tadi diuraikan oleh Ustaz. Jadi, untuk apa kita bersikeras? Tidak mau terima. Atau ada yang bukan haknya memaksa untuk menerima. Ada lagi orang yang senang memaksakan dirinya walaupun bukan haknya, dia berusaha mengambil atau menguasai berbagai macam peristiwa tersebut. Artinya, bagaimana kita mampu melakukan sesuatu kebaikan walaupun itu kita tidak sukai, tapi kalau itu baik buat kita, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Walaupun kita tidak berkehendak bagaimana kita melakukan, walaupun kita tidak menyukainya, kita bisa menerima dan bisa kita berikan pada yang lainnya.
tidak harus, bukan berarti harta tersebut kalau kita ambil, nah buktinya mau warisan itu. Bukan. Itu haknya. Ketika hak itu sudah berada di dalam diri kita, lakukan dan gunakan. Bisa kita gunakan untuk diri kita, bisa kita gunakan untuk orang lain. Untuk apa kita mengalami kebingungan? Kebingungan itulah yang membuat kehidupan kita tidak jelas. Kita mau ke akhirat, kalau di dunia nggak jelas, bagaimana kita sampai? Jadi, bagaimana kehidupan kita ini ditegaskan, bukan hanya kepada warisan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus mempunyai kejelasan. Ini baik atau tidak baik. Saya tidak suka, bukan persoalan tidak suka. Kalau itu haknya kita, walaupun kita tidak suka, kita harus ambil. Setelah itu, kita mau apakan? Nah, itu hak kita. Kita mau bagikan, kita mau meletakkan, kita mau melakukan, kita mau simpan. Manfaat apa hak itu menjadi diri kita? Manfaat apa hak itu menjadi diri kita? Ketika hak itu menjadi diri kita, di saat itulah kita akan menjadikan aksan. Baik. Di dunia aksan. Di dunia itu baik, makin insya Allah di akhirat kita akan menjadi baik. Mungkin saja terjadi. Kita kesel, kita marah, kita nggak suka, nggak mau Oke. Karena ada pengalaman-pengalaman kita yang kita nggak sukai. Karena ada sesuatu mungkin barang tersebut karena suaminya melakukan hal-hal yang dia nggak sukai. Contohnya misalnya, waktu dia mau bekerja di perusahaan itu, istrinya nggak setuju. Nggak setuju, saya nggak mau kamu masuk di perusahaan itu. Kemudian suaminya tetap memaksa masuk ke perusahaan tersebut. Majulah perusahaan tersebut. Istrinya nggak mau tahu. Apakah itu halal dan haram? Kita tidak lihat itu. Tapi yang kita lihat, si istri nggak setuju, nggak suka. Kerasnya hati itu yang membuat ketika suaminya sudah tidak ada, perusahaan itu masih jalan, si istri masih bersikeras, saya sudah tidak setuju, seakan-akan saya tidak punya lagi perusahaan itu. Bukan itu. Karena itu hak kembali. Kita masukkan kembali kepada hak. Di dalam syariat itu, hak itulah yang menjadi ketentuan kita. Bisa saja kita nggak sukai, padahal itu yang terbaik buat kita. Ini yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Bisa juga kita senang, pengen, tapi itu tidak baik. Kita harus berani melepaskannya. Itulah di mana hati kita selalu dengan aturannya Allah. Kalau hati dan pikiran kita bersama dengan aturannya Allah, maka kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Kita maunya sendiri, tidak bisa. Ada bagian-bagian tersendiri yang kita harus lakukan. Pada umumnya, mereka yang mengalami hal-hal yang seperti ini biasanya pada saat itu penuh dengan berbagai persoalan di belakangnya. Kita tidak perlu memperhatikan yang di belakangnya. Namun, efeknya, akibatnya yang terjadi ketika dia penuh dengan permasalahan-permasalahan, dia ingin meninggalkan dunianya, mungkin dia sudah berglamor dengan dunia tersebut, sekarang saya tidak mau lagi dengan dunia, saya mau ke akhirat saja. Tunggu gilirannya. Tunggu gilirannya masuk ke akhirat, suami dulu, nanti baru dirinya. Tapi bagaimana? Seperti yang doa tadi, Rabbana atina fid dunya ahsana. Di dunia ini berbuatlah kebaikan, melakukanlah kebaikan.
Waktu kita berpikir akhirat, kita ada di dunia. Maka di dunia inilah kita harus ciptakan manfaat. Yang nantinya di akhirat kita membawa manfaat tersebut. Seperti harta tersebut bisa kita titipkan. Dan itu yang akan kita bawa di akhirat. Yang penting di sini, lunakan hati ibu. Ya, lunakan hati ibu. Mungkin yang datang, temannya atau perusahaan yang datang, bukan harta yang kita berikan. Kita lunakan dulu hatinya ibu. Sejukkan dulu hatinya ibu. Bu, banyak orang yang bermanfaat, banyak orang-orang yang membutuhkan. Yuk, biarkan orang itu bergerak. Ibu tinggal tunjuk deh satu untuk jadi direktur. Selesai. Ya, enggak, saya nggak mau. Nanti saya yang disangka. Tidak, lepaskan. Di situ boleh dicatat lagi. Saya menunjuk ini, tapi saya sudah lepaskan semuanya. Boleh. Apapun yang terjadi. Yang penting di sini, bagaimana hak itu bisa lepas. Jangan sampai hak itu ada pada dirinya ibu, namun hak itu, barang tersebut, usaha tersebut menjadi luntang lantung. Mau kemana dia tidak tahu. Mau pergi bingung, ke sana bingung. Tidak harus seperti itu. Jangan buatkan kebingungan. Kalau kita di dunia saja sudah membuat orang lain bingung, kita sendiri mengalami kebingungan, saya nggak menjamin, nggak mengetahui di akhirat bingung apa enggak, itu Allah yang punya. Tapi bila kita di sini jelas, bila kita di sini terang, bila kita di sininya tenang, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkannya. Yuk, lunakan hatinya si ibu. Kalau si ibunya mendengar lebih bagus, kalau ibunya nggak mendengar, orang-orang di sekitarnya melunakkan. Ya, dilunakan, yang keras itu bisa dilunakkan dengan berbagai macam. Oleh karena itu, bagaimana caranya melunakkannya? Datangkan, lembutkan, tunjukkan aturan-aturannya, bagaimana melakukannya. Di saat itu hidup semuanya. Kembali kepada kita, bukan hanya harta tersebut. Hati yang keras, lunakan. Hati yang nggak bisa bergerak sama sekali, lepaskan agar supaya rileks. Ketika hidup kita lepas dari tekanan, dari ketegangan, dari kemauan yang berlebihan, kalau kita seimbang, kita tenang, hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Waktu kita masih cukup banyak, Mas Krisna. Kalau misalnya untuk amannya dijual aja semua aset, terus hasil penjualannya itu disedekahkan, kira-kira menurut Ustadz Hussein atau Ustadz Abu Bakar, dijual saja asetnya terus disedekahkan biar nggak banyak pikiran gitu, gimana? Hartanya Utsman bin Affan itu gimana? Masih terus ya? Utsman bin Affan dia berinfak. Tapi kan bukan seluruh hartanya. Diinfakkan hartanya untuk kepentingan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membuat sumur-sumur ya. Kan di sana air merupakan satu hal yang mahal kan. Dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perjuangan di jalan Allah. Tapi ditinggalkan warisan untuk kerabat dan keluarga. Begitu juga Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat satu hari setelah Fathu Mekah, dia mengalami demam dan sakit. Akhirnya Rasulullah berkunjung, berziarah untuk melihat Sa'ad yang sedang sakit. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, saya terkena homa panas yang cukup tinggi ya. Dan saya seorang yang memiliki harta. Bagaimana kalau saya sedekahkan seluruh harta saya? Rasulullah mengatakan, saya mensedekahkan 2/3 harta saya. Saat Rasulullah mengatakan 2/3 terlalu banyak.
Bagaimana kalau separuh harta saya? Rasulullah katakan, separuh hartamu juga cukup banyak. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan sepertiga juga cukup banyak. Kamu meninggalkan anak kamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan Allah. Ya. Artinya butuh kemudian meminta kepada orang. Jadi Rasulullah SAW mengizinkan saat untuk mengeluarkan sepertiga tidak lebih. Dia seorang yang kaya meninggalkan kebetulan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi kadang-kadang pola pikir orang tua dengan niat baik tapi tidak bijak. Tidak bijak. Nah begitu pula ibu, niat ibu baik, mulia. Tapi seandainya uang tersebut dimanfaatkan, kalau ibu memang tidak butuh sama sekali, banyak orang yang butuh di sekeliling ibu. Baik itu kerabat, tetangga, begitu juga untuk mendukung perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang membutuhkan biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya ini, biaya itu. Kalau ibu keluarkan, coba berapa banyak buah yang ibu akan terima di hari akhirat nanti. Dan di saat ibu menginfakkan harta tersebut, ya, maka ibu akan mendapatkan ganti dari sisi Allah. Di dunia 700 kali lipat, di hari akhirat nanti jangan ditanya. Apalagi bersedekah ini, apalagi kalau secara sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaan Allah. Menjauhkan ibu dari bala, memanjangkan umur ibu, memberikan keberkahan. Itu jangan sia-siakan amalan-amalan soleh yang akan memberikan manfaat bagi umat. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kalian yang paling bermanfaat untuk manusia. Satu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mendengarkan seorang memuji seseorang. Dia mengatakan si fulan orang kaya, bangun di waktu malam, puasa di waktu siang, banyak-banyak beribadah. Lalu Imam Ali mengatakan, kewajibannya bukan itu. Kewajiban dia sebagai seorang pemilik harta, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Adapun menyibukkannya dengan ibadah di waktu malam, ibadah di waktu siang, ya, lalu tidak menjalankan kewajibannya untuk berinfak, kelak akan menjadi beban yang berat. Amal ibadahnya tidak akan berguna baginya. Karena harta bukan miliknya, tapi amanat dari Allah. Allah melihat bagaimana sikap kita. Sebagaimana dalam satu hadis, Nabi kita bersabda, Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis, hijau, menarik dan menawan. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah yang menerima amanat pada harta yang Allah berikan, pada dunia yang Allah berikan pada kalian. Fayanzuru kaifa ta'malu. Lalu Allah melihat bagaimana kalian bekerja dalam menjalankan amanat Allah. Jadi sebetulnya orang yang kikir untuk dirinya. Orang yang mengabaikan juga kewajibannya dalam menunaikan amanat juga merugikan dirinya. Jadi jangan sampai ibu di hari akhirat nanti, ibu menganggap ibu mengerjakan amalan-amalan yang ibu anggap diridhai Allah. Ternyata ibu telah melakukan dosa dan dosa yang amat besar. Nah, mudah-mudahan kita semua, ibu bersama juga para pendengar, bisa betul menyadari bahwasannya apa yang ada pada kita saat ini merupakan amanat yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, kalau kita memahami status hidup kita yang di tangan kita sebagai amanat, dengan sendiri kita akan merasa khawatir kalau kita tidak menjalankan amanat Allah. Jangan merasa puas dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengkhianati amanat, kita akan menanggung dosa yang amat berat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha war rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah pada amanat yang Allah berikan pada kalian. Mengkhianati Rasul, ya. Kalian membelakangi Rasul, tidak sama sekali memperdulikan utusan dan risalah yang dibawa oleh Rasul dari sisi Allah,
atau mengkhianati amanat di antara kalian. Padahal kalian tahu. Nah, kalau sebelumnya ibu tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Nah, sekarang ibu telah tahu, mudah-mudahan ibu menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau harta tersebut ibu tidak tentram, bukan dari usaha yang halal atau meragukan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mendapatkan pahala mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan dikembalikan kepada umat dan tempat-tempat yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Kalau seandainya gambarannya adalah itu bukan yang haram, Mas Krisna, sementara tadi perusahaan dengan jajaran manajernya kan bilang ibu jadilah direktur agar aman menjalankannya, sementara beliau nggak bersedia, milih direktur aja ya begitu. Artinya kalau ibunya nggak bisa menjadi seorang direktur karena Pilih tidak saja menjaga, gitu. kan bisa menunjuk siapa yang bisa Nah, diangkat. yang penting aman gitu ya. Yang penting aman. Orang yang dipercaya untuk mengelola. Dan kita lihat pada masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan agar kita menjaga harta kita. Sampai orang yang mati, ya, karena membela hartanya, dia mati dalam keadaan syahid. Kalau perampok datang ke rumah kita, merampok harta kita, lalu kita hadapi mereka, kemudian mereka terbunuh, tidak dikenakan sama sekali sanksi hukuman. Masya Allah. Tidak seperti kejadian yang terjadi di Lombok. Satu orang didatangi oleh perampok, ya, sebanyak 5 orang ya. Akhirnya dia berhadapan dengan mereka, 2 terbunuh di tangannya, yang 3 orang selamat. Tahu-tahu penegak hukum menghukum yang dirampok, bukan menghukum perampoknya. Nah, kalau hukum berpihak kepada para perampok, ya tidak heran kalau negara kita Perampok lagi. akhirnya mengalami apa? Mengalami kerusakan. Dan ini biasanya terjadi pada apa? Pada saat perampok berkuasa. Maka hukum yang dikeluarkan juga hukum yang berpihak kepada apa? Perampok. Kepada para perampok. Jadi kita lihat bagaimana harta itu merupakan sesuatu yang mesti dijaga. Dijaga sesuai dengan amanat Allah. Maka dalam surat An-Nisa kita lihat, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kalian berikan harta-harta kalian yang Allah amanatkan bagi kalian, dan harta ini kelak akan menjadi apa? Akan menjadi penegak kehidupan kalian kepada orang-orang atau anak-anak yatim yang tidak berakal sempurna. Jadi katakan kita menjaga amanat harta anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan harta anak yatim ini yang tidak berakal sempurna, yang akan menghambur-hamburkan hartanya. Allah katakan wala tu'tus sufaha, jangan kalian berikan kepada anak-anak yatim sufaha yang tidak berakal sempurna amwalakum, harta kalian. Padahal ini harta mereka kan? Karena harta itu apa? Merupakan amanat Allah untuk kesejahteraan. Pertama, lingkungan kerabat keluarga yang menjadi ahli waris, kemudian juga manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat umum. Allati ja'alallahu lakum qiyama, di mana harta ini Allah jadikan bagi kalian ya, sebagai qiyama, kalian bertugas untuk menjaga amanat, dan harta ini bermanfaat untuk meluruskan dan menegakkan kehidupan kalian. Tapi Allah perintahkan warzuquhum fiha waksuhum, berikan mereka rezeki makan dari harta tersebut, berikan juga mereka pakaian, tapi jangan diserahkan. Nah, kemudian berikutnya apa? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Uji anak-anak yatim sebelum diserahkan hartanya kepada mereka. Kalau kalian melihat mereka sudah dewasa, mampu untuk menjaga amanat, serahkan pada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, jangan mumpung mereka masih anak-anak, kalian makan cepat-cepat ya, untuk kepentingan kalian sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif,
Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang menjaga amanat ini orang kaya, jangan dia mencolek harta tersebut. Tapi kalau dia orang yang tidak mampu, dia bisa ikut makan bersama mereka. Kemudian fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau kalian serahkan harta ini kepada mereka, ambil beberapa saksi yang bersaksi. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung apa-apa yang kalian berikan. Artinya apa? Bagaimana masalah ini Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti mengingatkan kepada mereka. Artinya harta harus dijaga. Tapi harta yang bukan milik kita, jangan kita melakukan usaha-usaha untuk mendapatkannya. Ini akan merugikan kita semua. Nah, di saat kita diamanatkan baik itu milik kita atau milik seseorang, laksanakan amanat Allah. Nah, kalau ibu menolak, anak-anak juga menolak, ada orang-orang yang berhak memiliki nikmat harta ini, yaitu kerabat-kerabat terdekat, tetangga, ya. Mereka mempunyai hak yang kelak kita akan ditanya oleh Allah. Tetangga dalam keadaan susah kita tidak berikan bantuan buat mereka, atau kerabat susah tidak dibantu. Sedangkan ada peninggalan, ibu dengan alasan menginginkan akhirat tidak mau sama sekali mengambilnya, maka kelak ibu termasuk orang yang berbuat zalim pada kerabat, pada tetangga, pada masyarakat, dan pada mereka-mereka yang membutuhkannya. Jadi kewajiban untuk mengaturnya tetap ada di tangan kita semua ya Pak. Betul. Artinya kan ini merupakan amanah di tangan mereka kan. Bahkan pihak pembantu suaminya di perusahaan nggak bisa sama sekali mengutak-atik. Kecuali kalau mereka mengatakan ini menjadi wakaf, maka pindah. Ya. Dan itu terkait juga dengan kenyamanan almarhum suami di Betul. sana. Masya Allah. Ustadz Abu Bakar, ada yang mau ditambahkan untuk kenyamanan rasa bagi si ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang kita miliki, kitalah yang mengaturnya. Dalam kita mengaturnya, pasti ada aturan yang untuk kita lakukan. Kita punya hak untuk melakukan sesuatu, tetapi kita juga harus mengikuti aturan itu. Kalau kita punya hak untuk melakukan sesuatu, tapi nggak peduli dengan aturan yang ada, apa yang terjadi? Benar. Oleh karena itu, sesuatu yang kita sudah miliki, kita yang menentukan bagaimana kita harus melakukannya. Sesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita sudah bisa menentukan seperti itu, insya Allah dunia ini akan aman. Masya Allah. Jadi bagaimana milik yang kita miliki ini bisa bermanfaat buat kita dan buat umat semuanya. Insya Allah. Islam memang Satu orang memiliki harta. Lalu hartanya diinfakkan untuk hal-hal yang tidak baik. Orang menegur dia. Ini harta-harta saya. Usaha saya bebas melakukan apa yang saya diinginkan. Betul, kalau kamu bukan sebagai hamba, bukan sebagai khalifah yang mengemban amanat, kamu bebas. Tapi Allah tempatkan kamu di bumi sebagai apa? Khalifah. Ada seorang perempuan menggunakan pakaian hingga pangkal paha. Tonjolan dadanya, lekuk-lekuk tubuh-tubuh diperlihatkan. Orang tegur, ittaqillah ya mra'ah, bertakwalah pada Allah wahai perempuan. Dia bilang, mari badanku. Ada urusan apa saya sama kamu? Al jismu jismi, badan-badan saya, wal fustan fustani. Rok juga rok saya, ishtaraitu bimali, saya beli dengan harta saya, mari wa malak. Akhirnya laki-laki yang menegur dia langsung mengatakan, inti hur wa ana hur kadzalik. Inti hur. Si laki-laki langsung buka pakaiannya. Ya. Mau telanjang depan si perempuan. Si perempuan langsung menjerit. Dia mengatakan, ya nas, ar-rajil hadha majnun. Ini orang gila. Akhirnya orang-orang bilang apa? Intil magnuna. Gila duluan. Iya. Jadi orang nggak bisa bebas ya, berbuat apa saja semau dia. Ada aturan yang mesti dihormati untuk menjaga apa? Untuk menjaga hak-hak orang lain. Nah, kalau perempuan keluar dengan pakaian tidak senonoh, dengan sendirinya yang punya suami kan takut kalau suaminya apa? Yang punya anak juga takut kalau sampai anaknya rusak, betul nggak? Betul. Jadi kalau di hadapan umum, dia harus berpakaian yang sopan. Nah, kalau di kamar sama suami mau telanjang silahkan. Bahkan mau nari, silahkan depan suaminya.
Kalaupun suami rantai, suruh lihat dia menari. Tapi kalau di hadapan umum, ya harus menjaga. Oleh karena itu kita tidak bebas seperti yang kita bayangkan. Betul. Kita bertanggung jawab atas amanat Allah. Oke. Wallahu a'lam. Nah, dari kasusnya unik ya. Kan ibu itu pengennya ke akhirat ya. Padahal dengan dia memanfaatkan harta raya itu kan Jalan malah akhiratnya lebih keren lagi. Malah Ya. buka akhirat ya, justru ke akhirat. Ya. Ya mudah-mudahan bahasan ini membuka sekat pemahaman baru Mas Krisna. Insya Allah. Oke, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Warja, Mbak Nuning. Oke, kita sudahi acara Psikologi Keluarga. Subhanaka Allah. Saya Muhammad Krishna dan Anis Mualim juga Ate mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.